Ki Hajar Dewantara lahir di Paku Alaman pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Cucu Paku Alam ketiga ini sempat mengenyam pendidikan sekolah guru Jawa atau yang dulu namanya Stovia. Namun tidak sempat selesai sebab Ki Hajar mengalami sakit. Akhirnya Raden Mas Suwardi menjadi wartawan di beberapa surat kabar seperti Sedio Tomo, Midden Java, The Express, Utusan Hindia, Cahaya Timur, dan lain-lain. Pada tahun 1913, pemerintah kolonial Belanda berencana membuat pesta besar-besaran untuk memperingati kemerdekaan negeri kincir angin tersebut. Ironisnya, pesta besar itu akan digelar di Indonesia, negara yang masih dijajah oleh Belanda. Lebih parahnya lagi, untuk membiayai pesta tersebut, pemerintah kolonial berniat menarik uang dari rakyat Indonesia. Tentu saja hal ini menimbulkan kemarahan di hati rakyat Indonesia. Ki Hajar yang saat itu dikenal sebagai jurnalis dan penulis ulung juga merasa kesal dengan sikap pemerintah kolonial Belanda tersebut. Beliau mengungkapkan ekspresi kekesalannya dengan menulis esai yang berjudul Als ik een Nederlander was, yang dalam bahasa Indonesia berarti seandainya aku adalah seorang Belanda. Esai ini merupakan kritik yang sangat tajam terhadap rencana pemerintah kolonial untuk menyelenggarakan 100 tahun kemerdekaan Belanda. Karena kritiknya yang sangat tajam tersebut, Ki Hajar kemudian ditangkap lalu diasingkan ke negeri Belanda selama 6 tahun dari 1913 sampai 1919. Namun pengasingannya di negeri Belanda tersebut tidak membuat semangat perjuangan Ki Hajar menjadi surut. Sebaliknya, ia justru belajar banyak hal, terutama dalam bidang politik dan pendidikan. Ia juga berkenalan dengan gagasan pendidikan dari Frederick Willem August Froebel yang menjadikan permainan sebagai media pembelajaran, dan juga Maria Montessori yang memberikan kemerdekaan kepada anak-anak. Setelah kembali ke Indonesia, Ki Hajar merasa sedih melihat sistem pendidikan di Indonesia yang masih belum adil, sebab pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu hanya untuk kaum bangsawan maupun pangreh praja atau pegawai pemerintah, sehingga rakyat jelata tidak diberikan kesempatan untuk bersekolah. Berdasarkan situasi tersebut, pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan sekolah yang dinamakan Perguruan Taman Siswa. Kehadiran Perguruan Taman Siswa membuka kesempatan bagi semua orang untuk bisa bersekolah secara mudah dan murah. Mudah karena tidak ada persyaratan-persyaratan khusus, sedangkan murah karena biayanya terjangkau oleh semua golongan. Tidak mengherankan bila dalam kurun waktu 8 tahun saja, jumlah perguruan taman siswa telah mencapai 100 cabang dengan jumlah puluhan ribu murid. Kebersamaan yang dibangun Raden Mas Suwardi pada taman siswa dimulai dengan menanggalkan status sosial yang ada seperti Raden Mas, Raden Ayu, maupun Raden Ajeng. Itulah sebabnya beliau mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara dan membuang gelar Raden Mas yang beliau miliki. Hal ini juga diterapkan kepada guru-guru taman siswa lainnya. Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan nasional adalah pendidikan berdasarkan garis hidup bangsanya dan ditujukan untuk keperluan peri kemanusiaan yang dapat mengangkat derajat negeri dan rakyat sehingga berkedudukan sama dan layak bekerja sama dengan bangsa lain. Itulah sedikit cerita tentang perjalanan hidup seorang Ki Hajar Dewantara, seorang putra bangsa yang memiliki cita-cita luhur untuk pendidikan Indonesia. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga kita semua mampu menikmati indahnya pendidikan di negeri tercinta ini. Salam pendidikan.